Seru, sini ini saya akan bahas inilah ketika pedang Zoro di akhir arc Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, telah keluar nih desain baru dari DNM.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya, tentu saja Koro Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini, pastinya ada promo pembelian sampai tanggal 12 Januari 2022 nanti. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro-Zoro. Anjay. Karena pertarungan dari Babang Zoro sudah selesai melawan King di chapter 1036 kemarin. Yang berarti jika ada beberapa fit lagi untuk Babang Zoro ini, mungkin satu yang perlu dijelaskan adalah mengenai hal yang identik dengan Babang Zoro sebagai sang pendekar pedang. Dan tentu saja dengan pedangnya ini sendiri. Itu adalah dua hal yang sudah dibahas juga dari flashback yang kita dapat di arc Wano Kuni ini. Ingat di arc Alabasta yang lalu, yang dibahas adalah pendekar pedangnya atau swordman-nya, dan melalui Shimotsuki Kauzaburo kemarin yang dibahas adalah bagian pedangnya. Juga sebenarnya dari sebuah pedang dan cara menjinakkannya seperti apa. Nah, mari kita recap dikit dua pedang yang Zoro pegang dan setidaknya kita ketahui juga lah di Wano Kuni ini. Pertama, Zoro sendiri datang ke Wano Kuni dengan tiga pedang utama, yaitu Wado Ichimonji. Ini adalah pedang kuina yang ternyata dibuat oleh orang tua sialan yang menjelaskan tentang pedang tersebut, yaitu Shimotsuki Kauzaburo. Lalu yang kedua adalah Sandai Kitetsu, pedang yang didapatkan dengan murah dari toko pedang di Lojuton milik sang legenda Ippon Matsu. Anjay, itu pun termasuk ke dalam pedang terkutuk. Dan yang terakhir adalah pedang Susui, pedang yang didapatkan langsung dari Maya Ryuma. Ya, setelah diberikan nyawa dalam tanda kutip sih, karena dia mendapatkan bayangan dari Brook. Tapi untuk Susuinya sendiri, itu adalah pedang asli milik Samurai Ryuma. Bahkan semua orang Wano Kuni kenal dengan pedang Susui tersebut, yang pemiliknya saja yaitu Ryuma sudah mati berabad-abad yang lalu. Jadi dari situ Zoro megang Meito itu atau pedang terkenal tersebut, dan dia sudah megang dua pedang yang termasuk ke dalam golongan Owazamono atau 21 pedang terbaik, yaitu Susui dan Wado Ichimonji. Serta satu lagi adalah Sandai Kitetsu, di mana dia ini termasuk ke dalam Wazamono saja atau 50 pedang terbaik. Nah, lalu kita pun diperkenalkan juga beberapa pedang di arc Wano Kuni ini. Pertama banget adalah pedang yang dibawa oleh Luffy Sencho tanpa dia sadari, yang ternyata itu adalah generasi selanjutnya dari Kitetsu yang dipegang oleh Babang Zoro. Karena Babang Zoro dia memegang generasi ketiga atau Sandai, dan yang dipegang oleh Luffy adalah generasi kedua atau Nidai Kitetsu. Yang ternyata Kitetsu ini pun ditempa oleh Hitetsu yang bahkan buat Zoro pun sangatlah kaget. Dan untuk Nidai ini sendiri, dia berada di golongan 21 pedang terbaik yang sama dengan kedua pedang Zoro yang lainnya. Lalu selain itu, kita pun mendapatkan dua pedang sekaligus, yaitu pedang milik Kozuki Oden, Enma, dan Ame no Habakiri. Yang keduanya pun lagi-lagi termasuk ke 21 pedang terbaik atau Owazamono. Jadi ke semua pedang yang kita ketahui di Wano Kuni ini ternyata rata-rata masuk ke golongan Owazamono ya. Dimana Susui pun yang ternyata dia sudah pedang Kokuto awalnya berada di golongan Owazamono ini. Yang Enma sendiri akhirnya Hiyori berikan kepada Zoro, dan untuk Ame no Habakiri dia berikan kepada bocah Momonosuke. Nah, kenapa saya membahas hal ini terlebih dahulu nih? Karena recap-recap ini akan sangat penting untuk mengetahui dan untuk memprediksi pedang apa yang akan Zoro pegang di akhir dari arc Wano Kuni ini. Dimana jika kalian ingat, Oda pernah menggambar cover khusus untuk merayakan One Piece chapter 1000. Yang menjadi perhatian saya adalah cover tersebut dimana pedang milik Zoro itu. Di sini saya ambil contoh dari manga saja ya, karena Oda memperlihatkannya bentukan manga doang, jadi jelas tanpa warna.
Lihat ketiga pedang yang ada di sampingnya tersebut. Yang paling atas jelas lah ya, itu Wado Ichimonji. Dan di bawahnya ini adalah pedang Enma karena dari pegangan pedangnya sudah cukup identik lah untuk Enma ini seperti apa. Tapi yang paling bawah yang sedikit tertutup itu bukanlah pedang dari Sandai Kitetsu. Ini nih sedikit mengingatkan ini adalah gagang pedang untuk pedang-pedang Zoro yang dia pegang saat ini. Ya benar, pedang yang paling bawah itu bukan mirip Sandai Kitetsu, tapi malah lebih mirip gagang pedang dari Susui. Padahal tentu saja Oda tahu dan tidak akan lupa itu chapter 1000 di mana Susui sudah Zoro balikan. Tapi kenapa di situ dia menggambarkan special cover edisinya dengan pedang Susui? Apa itu mungkin foreshadow dari Oda Sensei bahwa Zoro akan meninggalkan Wano Kuni dengan Enma, Wado Ichimonji, dan Susui lagi? Ingat kata-kata Zoro setelah Susui dicuri dan diberikan pedang Enma oleh Hiyori. Di situ dia berkata, setidaknya biarkan aku mengunjungi makamnya setelah semua ini selesai. Atau dalam kata lain, setelah perang ini beres lah. Nah, jika kita ingat kata kakek Kyo juga dan Kawamatsu di Onigashima, di situ ada perkataan penting yang cukup menarik. Pertama, Kawamatsu yang bilang jika dia sudah menjadi takdir bagi Zoro datang ke Wano Kuni ini. Lalu dilanjutkan juga oleh kakek Hyogoro bahwa keturunan langsung dari Ryuma itu adalah daimyo dari Ringo Shimotsuki Ushimaru. Dan Ryuma sendiri memiliki satu mata yang sama persis seperti Zoro yang dia lihat langsung di perang ini. Beberapa pedang dibuat di negeri Wano Kuni yang bahkan menjadi teknik rahasia dari pihak luar. Salah satunya cukup kuat untuk dapat memotong besi dan dikatakan lagi bahkan ada pedang yang cukup kuat untuk dapat memotong naga api, The Flame of the Dragon, yang akhirnya terjawabkan kata-kata Oda ini di chapter 1036 lalu. Sebenarnya 1035 sih saat Zoro bas naga api yang dibuat oleh King atau Arbel. Akhirnya Zoro menyebut dirinya sebagai Jigoku no O atau King of the Hell. Dan dari situ Oda pun menambahkan ini sudah 400 tahun dari kematian Ryuma. Mungkin samurai kuat yang orang-orang akan panggil sebagai Ryuma kedua atau the second Ryuma sudah lahir. Di sini Oda bilang sudah lahir dong, dan tentu saja kita tahu siapakah orang itu. Dan pasti saat nanti masyarakat atau orang-orang dari Wano Kuni setuju dan menganggap Zoro sebagai the second Ryuma, akan sangat tidak aneh jika akhirnya mereka akan menyetujui untuk Zoro membawa pedang Susui tersebut, yang harusnya sih jika dari kata-kata Oda dia akan sedikit mengungkapkan hubungan Bang Zoro dengan Wano Kuni ini. Maka penggambaran Oda terkait 3 pedang yang dia gambar di cover 1000 itu sangatlah make sense sekali jika kita bawa ke poin yang barusan saya sampaikan. Maka dengan itu Zoro akan punya 3 pedang dengan grade yang sama, yaitu Owazamono atau 21 pedang terbaik di dunia. Tapi mungkin banyak yang kurang suka karena Susui ini udah jadi pedang hitam kan, dan bukan Zoro yang membuatnya secara sendiri. Sini saya akan coba membuat alternatif pedang Zoro jika bukan yang tadi. Tadinya saya pun kurang sreg dengan Enma yang akan dijadikan pedang permanen kepada Zoro. Mengingat itu adalah pedang yang dikasih cuma-cuma oleh Hiyori, dan semua orang merasakan aura Oden saja dari pedang itu dan bukan kemampuan Zoro. Jadi kesannya Zoro menimpa kekuatan Oden lah dari Enma ini. Tapi setelah munculnya chapter terbaru yang buatnya disebut sebagai Jigoku no O atau King of the Hell, yang pastinya ini berhubungan dengan Enma sang Raja Neraka. Kan sulit ya jika Enma ini dikembalikan kepada Hiyori. Mungkin satu opsi yang paling memungkinkan adalah Nidai Kitetsu, yang rasanya aneh nih Oda memberitahu kita akan pedang itu di awal Wano Kuni. Maka jawaban paling oke ya Zoro menukar Sandai Kitetsu dengan Nidai Kitetsunya, yang lagi-lagi akan sama Zoro mempunyai 3 pedang di grade yang sama juga, 21 pedang terbaik. Dan lagi-lagi semuanya belum ada yang Kokuto. Tapi mungkin missnya apa alasan Zoro menukar Sandai Kitetsu dengan Nidai Kitetsu milik Kitetsu ini kayak jadi cuma-cuma juga. Nah, kalian nih lebih suka opsi yang mana untuk pedang Zoro? Proses sendiri sejujurnya lebih suka opsi awal, yaitu Susui, Enma, dan Wado Ichimonji. Ini sudah menjadi best match up banget. Nah, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, apalagi udah mau tahun baru nih, masa duitnya dari situ-situ saja. Terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance, dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah.
Atau buat kalian yang mungkin lebih percaya dengan exchange buatan Indonesia, yaitu dari toko kripto, kalian bisa langsung klik link di deskripsi juga ya. Saya sudah menyantumkan link yang ada, dan kita juga masih bisa berbagi komisi dengan link yang sudah saya tampilkan ini. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi. Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.